chart saya dan saya akan melihat bagaimana kondisi alam Indonesia dan apa yang perlu kita waspadai dari Juli hingga Desember 2025. Wow. Baik, saya mengambil 3 kartu dan 1 bottom deck card seperti biasa. Yang pertama adalah Six of Wands. Lihat di sini. Ini jika mungkin warga Papat atau masyarakat Indonesia mengetahui atau kalau mampu menyadari secara spiritual terutama, ini adalah fase sebenarnya fase pembersihan ketika alam terjadi reaksi ya, perubahan yang secara signifikan saat ini yang seharusnya tadinya lazimnya adalah musim panas, kemudian terjadi anomali cuaca menjadi hujan gitu ya. Ini adalah pesan dari semesta sebenarnya, ini adalah waktunya alam pun merespon. Respon apa? Jika manusia tidak mampu berselaras dengan semesta, bukan semesta yang berselaras dengan manusia, jangan terbalik, ini adalah kita yang harus berselaras dengan semesta, dengan alam. Ini yang akan menjadi suatu gejala awal. Saya tidak mau mengatakan ini kiamat begitu ya. Ini adalah kiamat kecil sebenarnya yang akan terjadi, yang akan kita hadapi dari Juli hingga Desember 2025. Ada terjadi pembersihan, ada terjadi pemurnian, ada terjadi yang namanya banyak kehilangan. Manusia akan dilatih secara spiritual. Di sini kita harus melepas. Kita tidak ada lagi yang namanya keterikatan baik secara dengan harta ya, karena ini saya melihat dari kartu yang pertama ini manusia akan banyak kehilangan, baik dari kehilangan harta, kehilangan juga mungkin keluarga, orang-orang yang kita cintai gitu ya. Ini adalah pelajaran penting dari semesta bagi umat manusia. Saya melihat di sini, saya melihat dari kartu pertama tadi, hujan ekstrim yang menyebabkan banjir bandang, longsor, kemudian juga terjadi kerusakan pohon tumbang. Ini hampir merata di seluruh Indonesia terjadi. Dan ini tidak lazim, belum pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, dan memang tahun 2025 adalah tahun pemurnian. Ya, secara spiritual di sini adalah memang tahun pemurnian, maka alam pun bereaksi dengan cukup keras kali ini. Selain memang kita sudah melihat gejala-gejala dari secara global, yaitu perang dunia sudah mulai tertrigger ya pada saat ini juga menjadi respon dari semesta saat ini. Kemudian saya melihat di sini area yang perlu waspada yang namanya hujan dengan intensitas cukup besar, lalu ada angin yang cukup besar, dan ini saya melihat terjadi yang namanya runtuhnya bangunan, puting beliung yang cukup dahsyat. Hati-hati area Jakarta. Lalu kemudian saya melihat bergerak ke area mungkin di sini ke Bogor, Tangerang, waspada ya, ada angin yang cukup besar. Lalu Indonesia Timur, area Papua, area NTB, kemudian Kalimantan, area Timur, Kalimantan Timur. Di sini waspada, hati-hati ya. Kemudian juga area Sulawesi, hati-hati. Ini dapat terjadi angin yang tidak dapat diprediksi gitu ya, tapi tiba-tiba secara besar menggulung, dan ini dapat mengakibatkan rubuhnya bangunan yang tidak permanen. Hati-hati. Kemudian intensitas hujan Jabodetabek, Jakarta Timur, waspada. Area Jawa Barat yang rentan sekali yang namanya longsor, banjir bandang seperti Bogor, Puncak, kemudian juga Sukabumi, rawan sekali. Saya melihat di sini tanah longsor dan ini menelan korban. Saya melihat sekali di sini banyak sekali, mohon maaf, orang-orang dalam keadaan menangis gitu ya. Kemudian saya mendengar di sini juga anak kecil, wanita cukup tidak nyaman di telinga saya pada saat ini karena ada situasi dalam kegelapan, dan ini terjadi mungkin dini hari, hujan kemudian longsor dan menelan korban. Hati-hati. Lalu di sini saya melihat ya dari kartu kedua ini adalah Ten of Swords. Ten of Swords ini mengisyaratkan alam pun sudah lelah ya. Alam ini merespon, alam ini melihat
ya, bahwa bagaimana kita menyikapi kehidupan kita saat ini, bagaimana manusia saat ini yang ada di muka bumi, maka alam pun akan merespon. Ada hukum karma, ada hukum alam yang berlaku, dan kali ini sepertinya memang alam sepertinya tanda kutip ya, ini menyerah. Ya, alam sudah menyerah dan akan memang melakukan recycle, akan melakukan pemurnian kembali. Ini yang perlu diwaspada. Artinya di sini ini bukan hanya intensitas hujan, bukan hanya terjadi anomali cuaca, namun saya melihat ketika alam sudah menyerah, maka yang namanya gunung-gunung, hati-hati. Beberapa gunung dari Juli hingga Desember, gunung-gunung berapi yang cukup besar di Jawa Tengah, kemudian di Jawa Timur, kemudian di Sulawesi, kemudian area Bali, ya, ini akan bereaksi. Ada rentetan karena ini satu ring fire, dan ini sebenarnya berawal dari Jepang. Saya melihat dari Jepang yang men-trigger, satu ledakan dari Jepang kemudian berjalan ke Indonesia dan ini men-trigger. Lalu di sini ketika alam sudah menyerah, otomatis dari dalam bumi, dari air, seperti kita ketahui baru terjadi juga di Selat Bali kemarin, KMP Tunu ini yang mengalami kecelakaan, ya, yang sampai hari ini pun masih berusaha untuk dicari oleh tim SAR dan beberapa dari angkatan laut gitu ya, yang ikut juga mencari jenazah yang belum ditemukan dan bangkai kapal begitu ya. Di sini saya melihat seluruh merespon, ya, baik dari dalam bumi, dari gunung-gunung, dari angin, ya, ini seluruhnya elemen merespon dengan sangat ekstrim dari Juli hingga Desember. Inilah tujuannya apa? Karena kartu The Star. The Star ini sebenarnya untuk alam itu tidak pernah berniat jahat kepada umat manusia. Namun di sini adalah membangkitkan kesadaran kita, membangkitkan spiritual kita atau awakening spiritual gitu ya, yang akan menyadarkan umat manusia ketika di-trigger dengan hal kecil tidak tersadar, maka kita akan dihantam atau di-trigger oleh hal-hal besar yang semesta atau alam atau Tuhan Allah menginginkan kita untuk tersadar, kemudian berselaras lagi, kembali lagi kita untuk bersahabat dengan alam. Inilah pemurnian itu tadi, kartu The Star, untuk merefresh kita agar kita mampu berselaras dan menjadi manusia baru. Karena saat ini manusia sudah melupakan jati dirinya sebagai umat manusia. Terjadi yang namanya, saya melihat, keserakahan, perang di mana-mana. Indonesia sendiri pun rasa empati, rasa cinta kasih terhadap sesama umat manusia pun sudah banyak hilang. Karena di sini begini, saya melihat dari dampak buruk ketika terjadi yang namanya bencana alam, ya, bukan hanya hujan, banjir, tapi di sini ada longsor, ada yang namanya gunung meletus, kemudian juga gempa juga ada di beberapa titik waspada. Saya melihat gempa di sini di pesisir selatan Jawa Barat, kemudian juga Padang, kemudian juga Yogyakarta, Bali. Hati-hati terjadi gempa-gempa besar. Lalu di sini dampak buruk ketika terjadi yang namanya bencana alam, otomatis ini memukul yang namanya secara psikis umat manusia, ya, mental masyarakat pasti akan goncang karena mereka akan mengalami, mohon maaf sekali, kehilangan tempat tinggal, kehilangan keluarga, kehilangan harta. Inilah yang disebut pandemik depresi. Ini yang perlu diwaspadai, karena bukan hanya pandemik penyakit yang saya melihat ketika terjadi bencana, otomatis penyakit menular pun akan banyak berkembang. Kemudian di sini ada yang namanya pandemik depresi. Hati-hati ketika manusia mengalami hantaman, goncangan secara psikis dan mereka tidak siap gitu ya, menerima kehilangan atau musibah, maka depresi akan terjadi. Banyak sekali dampak buruk dari hal ini. Maka untuk mewaspadai ini sebelum, dan saya berharap ini tidak terjadi, tapi kita perlu aware, kita perlu waspada, sehingga jika ini pun terjadi, kita semua sudah siap, yaitu persiapkan mental. Bagaimana mempersiapkan mental? Mulai saat ini dekatkan diri kepada yang namanya Tuhan, kepada semesta, kepada Allah, apapun agama kita saat ini. Persiapkan mental bahwa kita memang tidak perlu ada yang namanya kemelekatan.
Ya, ketika kita merasa memiliki, ketika kita begitu menginginkan segala sesuatunya, namun ketika hal itu hilang, maka disinilah terjadi kegoncangan mental manusia. Nah, di sini inilah yang perlu diwaspadai. Selain itu, ini juga perlu diwaspadai ketika terjadi yang namanya bencana alam. Rawan sekali yang namanya kriminal. Kenapa bisa terjadi kriminal? Karena di sini ketika terjadi bencana, otomatis secara ekonomi juga lumpuh, chaos, manusia butuh makan, butuh uang, sehingga manusia pun mampu melakukan segala sesuatu di luar nalar, yaitu melakukan penjarahan, melakukan perampokan, bahkan saya melihat di sini sampai harus melakukan yang namanya kekerasan fisik yang menghilangkan nyawa umat manusia yang lain. Inilah ketika manusia sudah mengalami kelaparan, dampak dari yang namanya satu krisis, dampak dari yang namanya bencana alam, lalu tidak ada bantuan makanan. Inilah yang harus kita waspadai, jangan sampai ini semua terjadi. Lalu bottom deck card saya ini adalah kartu The Hermit. The Hermit ini mengisyaratkan bahwa kita kembali lagi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kartu pendeta atau The Hermit ini mengisyaratkan dekatkan diri. Apapun agama yang kita yakini saat ini, dekatkan diri. Jika umat muslim mungkin lebih banyak mungkin untuk beribadah, mendekatkan diri kepada para kiai untuk mendapatkan wejangan begitu ya. Kemudian juga untuk yang umat Hindu, umat Nasrani, Katolik dan Buddha, dekatkan diri untuk beribadah atau banyak sekali mendekatkan diri kepada para agamawannya masing-masing, supaya kita memang dipersiapkan, dikasih lentera, dikasih cahaya terang di dalam mental, di dalam jiwa kita, sehingga ketika kita dihantam suatu benturan masalah yang cukup berat, kita memiliki cahaya dalam jiwa dan kita memiliki kesiapan. Ini dari bottom cardnya, sehingga ketika semua ini terjadi, dan saya kembali lagi berharap ini tidak terjadi dan ramalan saya salah, jika ini memang terjadi, maka marilah kita bersiapkan diri kita saat ini, siapkan mental kita, dekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah, apapun agama kita, dan jangan lupakan bahwa kita semua harus saling mendoakan satu sama lain. Kita sama-sama berdoa, kita sama-sama bergandengan tangan, jangan sampai ketika kita menghadapi suatu musibah ya, yang sebenarnya adalah agar kita kembali dibersihkan secara lahir dan batin, namun kemudian menimbulkan suatu dampak buruk bagi kehidupan yang lainnya. Nah, inilah yang harus kita persiapkan ya, dan saya berharap kembali lagi ini semua tidak terjadi. Saya mendoakan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tentram, aman, jauh dari peperangan, jauh dari penyakit, jauh dari pandemik, depresi, dan juga dalam keadaan yang tidak terjadi bencana alam. Namun ini semua adalah gambaran menurut mata batin saya dan dari bacaan kartu tarot saya. Maka sikapilah dengan bijak. Baik, warga Papat, saya Yesi Dayak. Saya akan kembali lagi membaca kartu-kartu tarot seperti biasanya, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Kiblat Papat, karena hanya Kiblat Papat yang paling tepat, yang dikupas dengan mata batin paling awas. Salam.